Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih, menegaskan komitmen perjuangannya untuk memajukan pelaku UMKM Bali dan membawa UMKM naik kelas. Ia juga menyoroti komitmen BUMN yang dinilai tidak serius alias setengah hati membantu UMKM. Gede Sumarjaya Linggih juga meminta kepada pemerintahan untuk tidak terlalu ketat soal perizinan bagi para pelaku UMKM lokal, namun justru untuk lebih ketat lagi bagi para brand franchise asing yang makin marak di Bali bahkan merambah hingga ke desa-desa. Begini, kita tahu bahwa UMKM kita membuat perekonomian kita tahan terhadap goncangan, baik itu kayak krisis maupun pandemi. Dan itu terbukti bahwa kita bisa survive dalam menghadapi seluruh tantangan tersebut. Maka dari itu saya berkeliling pada saat ini mengajak teman-teman dari BUMN, salah satunya adalah dari PMN dan juga dari BRI, serta saya mengundang juga teman-teman yang paham terhadap digital marketing. Karena kita tahu ke depan ini kita tidak bisa hanya melalui pasar tradisional, di mana kalau pasar tradisional kemampuan daripada pembeli dan juga kemampuan daripada orang yang datang itu sangat terbatas. Nah, dalam dunia digital ini kita harus mengikuti perubahan. Kita tahu bahwa masyarakat Bali yang sangat inovatif, sangat kreatif, mempunyai banyak produk. Ya, namun di segi pemasaran, di segi mereka menyampaikan hasil-hasilnya kepada internasional itu sangat berat, apalagi ukurannya adalah UMKM. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya saya kebetulan mempunyai fasilitas, mempunyai juga dana lebih untuk bisa membangun perekonomian di Bali, maka saya menganggap penting UMKM ini keberadaannya diketahui oleh internasional melalui digital marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengkritisi akan masuknya brand-brand internasional. Nah, kita sekarang ini tahu bahwa memang ada pasar bebas, bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi ada kepentingan di situ. Ya, semua negara berkepentingan terhadap negaranya. Begitu juga kita di Indonesia, kita berkepentingan terhadap kondisi Indonesia kita, terhadap pertumbuhan daripada pengusaha kita. Karena pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya ketika tidak adanya timbul pelaku baru. Ini penting. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu menimbulkan pelaku baru ini melalui keberpihakan kita terhadap UMKM. Ya, BUMN masih kurang kelihatannya keberpihakan kepada UMKM. Ya, kalau saya terus terang masih miris melihatnya brand-brand internasional masih terjadi misalnya di airport kita. Ya, itu lebih banyak menggunakan brand internasional gitu. Padahal untuk kemampuan berjualan, kemampuan berinovasi, kemampuan usaha-usaha lokal kita itu tidak kalah penting, tidak kalah mutu. Ya, jadi saya melihat juga kita hanya baru diberikan sebatas daripada ruang UMKM kita, yaitu ruang tempat kerajinan, tempat jualan kerajinan. Nah, yang mana memang karena orang franchise-nya nggak bisa, orang luarnya nggak bisa, nah hanya itu yang dikasih. Padahal kita punya kemampuan lebih selain daripada hanya sekedar berjualan yang namanya kerajinan atau oleh-oleh. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama, kalau memang aturannya belum memungkinkan, tentu ada juga effort tentang bagaimana rasa daripada pejabat-pejabat kita, saya mengetuk hatinya semuanya, untuk memberikan komitmen kepada pengusaha lokal, ya, apabila dia bisa bersaing, kemudian dia bisa juga dalam tender umpamanya kalah, ya mungkin yang di internasional itu diperlambat izinnya dan sebagainya, sehingga akhirnya
barrier dia, entry barrier dia agak lebih susah ketimbang kita orang lokal. Negara lain juga begitu. Di Skandinavia misalnya banyak negara yang tidak memperbolehkan bahkan franchise internasional masuk ke wilayahnya, ke negaranya. Kalau kita, saya melihat internasional bisa sampai ke desa-desa. Ini yang saya sangat, misalnya, ya salah satu contoh aja, Starbucks sudah masuk ke daerah Kintamani, di mana saya melihat brand-brand lokal juga nggak kalah hebat daripada Starbucks. Nah, disinilah sebenarnya negara harus hadir. Melalui siapa? Melalui salah satu perangkatnya adalah BUMN kita, di mana harus mulai juga memberikan ruang ya, yang memungkinkan kepada UMKM kita untuk tumbuh sehingga timbul pelaku baru, ya, kesenjangan sosial jadi tidak terlalu besar gapnya, sehingga apa yang menjadi kemakmuran daripada negara ini kita bisa nikmati bersama, baik itu pejabatnya, baik itu masyarakatnya, ya khususnya kepada UMKM kita, yang mana UMKM kita ini juga sebagai pahlawan dalam menyerap sumber daya alam, menyerap sumber daya manusia untuk mereka bisa menikmati apa arti kemerdekaan ini. Saya kaitkan dengan arti dari kemerdekaan yang baru kita rayakan bersama-sama dengan gegap gempita. Jangan sampai ini hanya sekedar euforia, sekedar kita berhura-hura, tapi benar-benar kita resapi dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya UMKM kita ini benar-benar bisa berjaya di negerinya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini UMKM ini bisa berjaya di negerinya sendiri. Mix way sampai ke desa-desa, karena kebanyakan sebenarnya kita ini UMKM ini satu, bimbingan untuk bersatunya juga kurang, ya. Kedua, begitu gampangnya juga izin, begitu brand internasional masuk, seolah-olah mereka sudah semua lengkap dengan izinnya, ya, dengan ISO-nya dan sebagainya. Nah, ini yang sering menghambat daripada pertumbuhan UMKM kita. UMKM kita dipersyaratkan dengan ISO yang banyak sekali, ISO yang mesti dilampirkan, sementara mereka UMKM, yang namanya UMKM ya pasti permodalan, skala bisnisnya juga tidak memenuhi daripada bisa bersaing di standar. Tapi sebenarnya yang kemudahan-kemudahan yang harus diberikan itu adalah ketika ada kurang-kurang sedikit, itu namanya juga mempunyai negeri ini, dia harus mempunyai, kalau dalam tender itu ada namanya unsolicited. Jadi itu inisiatif dari si yang ikut tender. Jadi kan ini memiliki itu juga saya sebut lebih baik diberikan privilege sebagai orang lokal yang mempunyai kelebihan-kelebihan akibat daripada mereka lokal, walaupun nanti ada kurang dalam persyaratan, tentu ini bisa dilengkapi kemudian. Nah, oleh karena itu saya minta nantinya teman-teman di pemerintahan tidak terlalu ketat soal perizinan untuk orang lokal, dan saya minta lebih ketat lagi untuk orang asing, ya. Jangan disamakan, ya, jangan bicara tentang semuanya adalah free trade, karena hampir semua negara sekarang menarik dirinya dalam free trade. Mereka mementingkan negaranya juga, negara-negara besar juga begitu. Nah, oleh karena itu kita juga mementingkan negara kita. Yang selanjutnya juga, kalau kita lihat di pemerintahan harus begitu, di BUMN juga harus memberikan ruang yang lebih kepada UMKM kita. Apalagi yang namanya BUMN memang tugasnya untuk membangun sehatnya perekonomian kita. Bukan malah BUMN kita itu menguasai perekonomian kita. Ini kadang-kadang salah ini. Ya, jangan berpikir bahwa itu ingin menguasai perekonomian. Kalau kita menguasai perekonomian kita, namanya negara sosialis. Kita harus banyak bantu kepada masyarakat melalui bansos. Semua harus disubsidi. Ya, beras harus disubsidi, semuanya harus disubsidi.
makanan, daging, apa semua harus kita subsidi. Kalau kita mau menjadi negara sosialis, BUMN kita merayap kemana-mana bak konglomerat. Dan juga memberikan privilege kepada merek-merek asing untuk masuk ke kita. Saya bukan anti asing, tapi saya lebih kepada bagaimana kita bisa membangun negeri ini sehingga negeri kita bisa lepas dari minimum menjadi middle dan lepas dari negara terbelakang menjadi middle, bahkan saya harap menjadi negara maju. Nantinya ke depan yang tentu masyarakatnya akan sejahtera seperti cita-cita dari pahlawan kita dulu untuk memerdekakan negeri ini. Bali 1 mengabarkan,